Hari ini hari jadi pernikahan aku dan Bagus yang ke-10. Suamiku, suamiku, kenapa? Ayu sudah meninggal. Kalau bukan karena kau memilihku sebagai pangeran permaisuri, mana mungkin kami terpisah? Dia juga tidak akan dikirim ke perbatasan, disiksa sampai meninggal. Kamu yang membunuh Ayu. Adik sepupuku yang dari keluarga sendiri itu. Kita sudah menikah selama 10 tahun. Bisa-bisanya aku tidak tahu kalau orang yang kamu sukai adalah dia. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menolakku saja? Menolak? Kamu ini Tuan Putri. Bagaimana bisa aku menolak pernikahan yang dianugerahkan Kaisar? Sekarang Ayu sudah mati. Aku juga sudah mengutus tabib untuk meracuni ayah. Sedangkan kamu, aku mau mengirimmu menemani Ayu dengan tanganku sendiri. Pernikahan 10 tahun. Sampai mati aku baru tahu bahwa pasanganku sangat membenciku. Bahkan juga membunuh ayahandaku. Bagus. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan memilihmu lagi. Dewi, hari ini adalah hari kamu memilih teman kecilmu menjadi suamimu. Siapa yang ingin kamu pilih? Ayahanda, aku terlahir kembali ke hari pemilihan Pangeran Permaisuri. Aku tahu kamu sejak kecil sudah menyukai Bagus. Kalau begitu, pilih saja dia. Tidak mau. Kenapa? Ananda tidak ingin memilih Bagus. Ananda memilih dia. Ternyata dia. Ternyata dia. Dia itu musuhku di kehidupan yang lalu. Kamu dengan Rizal sejak kecil kan tidak akur. Terakhir kali, dia bahkan merebutkan tong wangian yang kamu jahit untuk Bagus. Membuatmu kesal sampai bertengkar dengannya. Di kehidupan lalu setelah aku menikah, Rizal selalu berjaga di perbatasan. Akhirnya gugur di medan perang. Kami pun tidak pernah bertemu lagi. Dewi, kamu sudah pikirkan baik-baik. Kamu begitu suka pada Bagus. Kenapa tidak memilihnya? Ananda sudah pikirkan, Ananda memilih Rizal. Hah? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Meski Rizal adalah musuh bebuyutanku, tapi jika dipikir-pikir, masa-masa aku bertengkar dengannya jauh lebih hangat dibandingkan pernikahan 10 tahun dengan Bagus. Di kehidupan ini, aku ingin memilih jalan yang berbeda. Kenapa Tuan Putri masih belum tiba? Tuan Putri, siapa yang terpilih? Tentu saja Kak Bagus. Di kota Jayasri, siapa yang tidak tahu Tuan Putri paling peduli Kak Bagus? Sedangkan orang yang tidak mungkin terpilih adalah Rizal. Rizal setiap hari bertengkar dengannya, Tuan Putri pasti kesal padanya. Bagus. Di kehidupan lalu hatiku buta dan mengorbankan segalanya tapi malah mati mengenaskan. Di kehidupan ini, yang aku pilih adalah... Di kehidupan lalu saat aku pilih Bagus jadi pangeran permaisuri, dia tidak pernah menolak. Dia pasti yakin akan terpilih jadi pangeran permaisuri. Jika setelah 7 hari nanti, kamu tahu kalau orang yang kupilih bukan kamu, Bagus, akan seperti apa ekspresimu? Hah? Siapa yang akan Tuan Putri pilih?
Apakah Kak Bagus? Pernikahanku akan diadakan 7 hari lagi. Nanti Kasimdono akan membacakan titah kaisar di pernikahan. Nantinya akan tahu siapa yang menjadi pangeran permaisuri. Dan kamu Bagus, nanti kamu harus datang. Yang mulia Tuan Putri, Ya, Ayu, kamu tidak apa-apa. Kak Bagus, kamu jangan salahkan Tuan Putri. Aku sendiri yang tidak sengaja jatuh. kenapa aku bisa lupa? Di kehidupan lalu setiap bertemu Ayu, aku akan selalu dituduh menjadi orang jahat yang berbuat semena-mena. Ayu, kamu kenapa Ayu? Cepat berdiri. Bagus, aku tidak melakukannya. Ayu, di kehidupan lalu kamu terus menjebakku. Mulai kali ini, aku akan balas semuanya kepadamu. Tuan Putri, Ayu berbaik hati dan terus sabar. Tapi aku merasa kamu seharusnya minta maaf padanya. Aku tidak mendorongnya. Kenapa harus minta maaf padanya? Kalau bukan kamu yang menabrak, apa mungkin Ayu jatuh sendiri dan menuduhmu? Mungkin saja memang begitu. Cukup. Semua orang tahu kalau Ayu sangat lembut, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak hanya bertindak semena-mena, bahkan memfitnah Ayu. Apa itu benar? Bagus. Sebagai teman kecil Tuan Putri, beraninya kamu begitu tidak hormat padanya. Kak Rizal, sudahlah. Kamu juga tahu Tuan Putri sangat menyukai Tuan Muda Bagus. Untuk apa kamu sudah menjadi pahlawan? Tidak takut Tuan Putri berbalik menyalahkanmu? Benar. Di kehidupan sebelumnya di mataku hanya ada Bagus. Apapun yang dia lakukan, aku tidak pernah salahkan dia. Tapi di kehidupan ini, dia tidak pantas. Aku tanyakan sekali lagi, apa kamu yakin aku yang mendorongmu? Kalau Tuan Putri bilang bukan, berarti bukan. Tapi tadi memang ada yang... Aku ini Tuan Putri. Meski jika aku ingin mendorongmu, aku juga tidak perlu berbohong menutupi. Kalau kamu begitu ingin bersandiwara, biar aku temani kamu bersandiwara sepuasmu. Ayu! 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 Panggilkan kepala tabib kerajaan untuk mengobati Nona Ayu. Anggap saja sebagai penebusan salah. Dewi, kamu keterlaluan sekali. Bagus. Kamu sebagai teman kecilku, harusnya selalu mengutamakanku, menghormatiku. Tapi kamu malah mencemaskan seorang putri selir itu. Bahkan kamu terus menyalahkanku. Sebagai suami, di mana peranmu? Siapa yang lebih keterlaluan? Aku tidak salah lihat kan? Seingatku, dulu Tuan Putri memperlakukan Bagus seperti harta karun. Iya. Siapa yang berani mencela Bagus, pasti akan mendapat hukuman. Benar. Ada apa ya hari ini? Ada apa ya hari ini? Riza, terima kasih sudah membantuku bicara tadi. 7 hari lagi aku akan memilih. Nantinya kamu harus datang. Lagian Tuan Putri tidak akan memilihku datang atau tidak, apa bedanya? Sekarang cuaca di kanan sedang bagus. Aku ingin jalan-jalan dulu. Jika aku sempat kembali, aku akan menyiapkan hadiah pernikahan. Sampai jumpa Tuan Putri. Sampai jumpa Tuan Putri. Sampai jumpa. Siapa bilang aku tidak akan memilihmu? Kamu adalah pangeran permaisuri. Mau beri hadiah apa? Tapi, jika aku sungguh menikah denganmu, tentunya aku harus menyiapkan bukti cinta untukmu. Lestari, kamu aturkanlah. 3 hari lagi, aku akan pergi ke pavilion Nirwana untuk memilihkan bukti cinta untuknya. Baik. Oh, Selera Tuan Putri memang bagus. Pasangan Leontin Naga Phoenix ini dibuat dari batu giok kulun, mulus tanpa cacat. Lihat ukuran naganya. Sisiknya jelas sekali. Ukiran burung Phoenixnya seperti hidup. Di dunia ini hanya ada satu pasang. Harganya 1000 keping emas. Kak Bagus, terima kasih sudah temani aku jalan-jalan. Biasanya tidak ada orang yang sebaik ini kepadaku. Ayu, kamu diperlakukan tidak adil. Tuan Putri memang arogan dan semena-mena. Akhirnya karena aku, kamu jadi kena marah. Tuan Putri itu putrinya Kaisar. Aku sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Tidak apa. Ayu memang mendapatkan perlakuan tidak adil di tempat Tuan Putri. Kak Bagus, sebenarnya aku tidak kagum Tuan Putri hidup mewah. Tahu apa yang aku kagumkan?
Aku kagum dia bisa terus terang bersama dengan pria yang dia sukai. Kak Bagus, ku dengar ada barang baru hanya satu di Pavilion Nirwana. Hari ini aku akan membelikan semua yang kamu mau. Ayo. Bungkus yang ini. Baiklah. Kak Bagus, inilah liontin giok yang hanya ada sepasang di dunia ini. Semua yang kamu sukai hari ini, aku akan belikan untukmu. Tuan Putri, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu mengikutiku? Aku yang duluan masuk. Atas dasar apa kamu bilang begitu? Dulu Tuan Putri juga sering melakukan hal seperti ini. Dulu aku salah suka mengikutimu. Tapi hari ini memang aku yang duluan masuk. Mau bayar? Baiklah. Kak Bagus, liontin giok itu cantik sekali. Aku tidak pernah melihat ukiran naga dan burung phoenix. Tidak seperti Tuan Putri, punya segalanya sejak masih kecil. Ayo, aku sudah janji, asal kamu menyukainya, aku akan berikan untukmu. Tuan Putri, kamu bisa memiliki semua yang kamu mau. Tidak untuk liontin ini. Aku bayar 3 kali lipat harga, tolong mengalah padaku. Dulu asal aku meminta, dia pasti selalu berikan padaku. Kali ini juga sama. Jadi kamu merasa aku butuh uangmu? Tuan Putri, liontin giok ini adalah sepasang, sebenarnya merupakan bukti cinta. Tuan Putri mau membelinya untuk Kak Bagus ya? Ternyata dia tidak mau berikan padaku, karena mau menghadiahkan untukku. Karena memang mau hadiahkan untukku, mending serahkan saja kepadaku. Aku berikan padamu, agar kamu bisa memberikan padanya. Itu janjiku kepada Ayu. Kemarin kamu mendorong Ayu dari tangga. Aku masih merasa bersalah padanya. Apalagi pria sejati tidak boleh mengingkari janji. Ini utangku padanya. Memenuhi janjimu dengan barang yang orang lain berikan untukmu. Bagus. Hanya kamu yang bisa berpikir begini. Sayang sekali. Barang ini bukan untukmu. Tolong dibungkus. Ini salah Ayu. Ayu tidak seharusnya menginginkan sesuatu. Ayu tidak mau lagi. Ayo kita pergi. Tidak boleh dibungkus. Aku ini Tuan Putri. Turuti perkataanku. Tuan Putri, kamu jangan lupa. Aku pangeran permaisuri yang dipilih Kaisar. Kamu seyakin itu? Kamu yang akan menjadi pangeran permaisuri? Ada apa ini? Kenapa aku merasa sejak hari di mana Kaisar memilih pangeran permaisuri, dia sudah berbeda dari yang dulu. Kak Bagus, jangan bertengkar dengan Tuan Putri hanya karena aku. Aku hanya seorang putri selir. Tidak pantas bagimu melakukan ini. Juga memang tidak pantas dapatkan barang sebagus liontin giok ini. Aku tidak mau lagi. Sudahlah. Ayo, apapun yang terjadi hari ini, aku akan beli liontin ini untukmu. Aku mau kamu tahu, kalau kamu berhak atas barang yang lebih bagus. Benar-benar pertunjukan bagus. Jika kalian begitu menginginkannya, aku akan merestui kalian. Tapi, aku mau beritahu kalian, barang ini harganya 1000 tael emas. Jadi bagus, apa kamu sanggup membayarnya? Hanya 1000 tael emas. Fajar, ambillah uang di kediaman. Baik. Tuan Muda, bendahara bilang tidak bisa ambil uang segitu. Apa? Mana mungkin? Kediaman Adipati hanya cangkang kosong. Kalau tidak seperti itu, Adipati tak akan mengirim Bagus untuk jadi pangeran permaisuri di istana. Di kehidupan lalu aku kasihan padanya. Selalu diam-diam memberi uang untuk kediaman Adipati. Bagus sudah terbiasa hidup enak sampai lupa siapa penyokongnya yang sesungguhnya. Di kehidupan ini, aku sudah berhenti memberikan uang kepada kediaman Adipati. Kediaman Adipati pasti sedang kesulitan uang. Ingin mengambil uangku untuk menyenangkan Ayu. Jangan harap. Ini Tuan Putri. Ayo kembali. Tuan Putri, tadi Anda baik sekali. Tapi jika Tuan Putri terus begini dengan Tuan Bagus, apa tidak takut diabaikan setelah nikah? Bahkan kamu juga merasa aku akan memilihnya. Tentu saja, Tuan Putri kan menyukai Tuan Bagus. Mau melakukan segalanya demi dia, mana mungkin tidak pilih dia. Tunggu di hari pernikahan nanti. Aku akan mengundang seluruh orang Jayasri untuk menonton pertunjukan seru. Hanya saja, entah apa yang dilakukan Rizal sekarang.
Apakah dia akan datang? Ayu, ini pasti ulah Tuan Putri. Tidak mungkin kediaman Adipati tidak bisa keluarga. Hari ini sudah membuatmu malu. Memang aku kurang beruntung. Tidak bisa disamakan dengan Tuan Putri. Mana berani mengincar barang yang Tuan Putri sukai. Ayu, jangan bicara begitu. Di mataku, kamu lebih baik dari siapapun. Kak Bagus, kenapa kamu baik sekali padaku? Ayu, hari itu aku melihatmu menari tari pipa di belakang sekat. Aku langsung jatuh cinta. Sejak itu, di hatiku, tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Menari tari pipa? Menari tari pipa apanya? Waktu perjamuan ulang tahun Kaisar 3 tahun lalu. Apa kamu tidak ingat? Aku tentu ingat. Perjamuan ulang tahun. Bagus ini memang bodoh. Bisa-bisanya salah mengenali orang. Biarlah dia salah orang. Putri selir sepertiku susah sekali jika ingin naik status. Bagus rela menjadi batu loncatan untukku. Aku tidak akan melepasnya. Anak durhaka, berutut. Ada apa, ayah? Ada apa? Kamu masih bertanya? Kamu tahu tidak, karena kita akrab dengan Tuan Putri, makanya bisa sebab kurere. Kamu kali-kali membela Putri Selir itu di hadapan orang dan menyinggung Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri memutuskan bantuan dana kepada kediaman Adipati. Kita sekeluarga harus makan apa? Pantas saja. Hari ini aku tidak bisa ambil 1000 tel emas. Bagus. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Tuan Putri sangat menyukaimu. Meskipun kamu menyukai Ayu, kamu harusnya menikahi Tuan Putri dulu. Setelah kamu memanfaatkan dia untuk naik status, baru jadikan Ayu sebagai selirmu. Nantinya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Orang yang sukses harus bisa melihat lebih jauh ke depan. Ayah benar. Aku sudah mengerti. Tuan Bagus, terjadi sesuatu pada Nona Ayu. Apa? Ayu? Tuan Bagus, Nona Ayu terkena racun dari Barato. Penawarnya adalah orang yang meracuninya. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Siapa yang meracuninya? Tuan Bagus, Nona Ayu hari ini hanya ke Pavilion Nirwana. Sepulangnya dia langsung muntah-muntah. Pavilion Nirwana. Pasti Dewi. Entah Rizal akan menyukai Leontin Jok ini atau tidak. Tuan Putri, kami tidak bisa menghentikannya. Bagus, apa kamu sudah gila? Ikut aku. Tuan Putri, Tuan Putri. Bagus, lancang sekali kamu. Apa yang kamu mau sebenarnya? Tuan Putri, kamu meracuni Ayu. Sudah seharusnya ambil darahmu sebagai penawar. Racun apaan? Melukai keturunan kerajaan itu bisa dihukum mati. Apa kamu berani? Asal bisa menolong Ayu, aku bisa melakukan apapun itu. Sebagai balasan atas darahmu, aku akan menikahimu 4 hari lagi. Sebagai balasan atas darahmu, aku akan menikahimu 4 hari lagi. Aku punya cara untuk membuatnya sadar. Ku dengar mengeluarkan darah bisa sebagai penawar. Di kehidupan lalu, Ayu sering berpura-pura sakit dan bersandiwara untuk menjebakku. Sepertinya keracunan kali ini juga hanya pura-pura. Ayu, Ayu. Kamu lihatlah, sudah aku bilang dia pura-pura. Kak Bagus, aku pikir aku tidak bisa bertemu kamu lagi. Aku akan melindungimu. Tidak akan kubiarkan orang melukaimu. Aku akan menikah dalam 4 hari lagi. Tuan Bagus, kamu harus datang tepat waktu.
Kak Bagus, kamu sungguh akan menikahi Tuan Putri. Lalu aku bagaimana? Setelah kamu memanfaatkan dia untuk naik status, baru jadikan Ayu sebagai selirmu. Nantinya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ayah benar. 4 hari lagi, Tuan Putri pasti akan memilihku. Aku menikahinya dulu. Nantinya jika Dewi berani berbuat jahat kepada Ayu, aku punya banyak cara untuk menyiksanya. Ayu, tenang saja. Meski aku menikahinya 4 hari lagi, tapi aku tidak akan bersikap baik padanya. Aku hanya menyukaimu. Nantinya, aku akan cari kesempatan menikahimu sebagai selir. Kita tetap bisa bersama. Selir? Siapa mau jadi selir? Yang aku inginkan adalah istri sah kediaman Adipati. Siapa ya tanda jadi? Aku juga Ya, penasaran. pangeran Permaisuri siapa ya? Benar. Benar. Siapa ya yang menjadi pangeran permaisuri? Tidak tahu siapa kan Tentu saja Tuan Bagus. Tuan Putri menyukai Tuan Bagus bertahun-tahun. Tidak mungkin pilih yang lain. Apa ya? Tapi kenapa aku dengar Tuan Bagus suka pada orang lain? Pernikahan hari ini sepertinya akan ada pertunjukan bagus. Iya. Rizal, Selamat menempuh hidup baru. pernikahannya belum dimulai. Untuk apa kamu memberiku hadiah? Aku akan pergi. Aku tidak ikut acara pernikahannya. Awas saja kalau kamu berani pergi. Dewi, aku tidak sanggup melihatmu menikahi orang lain. Kalau aku di sini, aku pasti akan mengacaukannya. Selamat berbahagia. Aku pergi. Rizal, kamulah pengantin pria hari ini. Ayu, untuk apa kamu datang? Ternyata keracunan bisa sembuh secepat ini. Tuan Putri, sejak kecil statusku rendah. Hanya Tuan Bagus yang tidak pernah keberatan. Aku dan Tuan Bagus saling menyukai. Mohon Tuan Putri merestui kami. Jangan pilih Tuan Bagus. Bagaimana kalau aku tidak mau? Aku harus mendapatkan Bagus, Tuan Putri. Ini ulahmu sendiri. Ayu! Ayu! Cepat kemari! Tuan Putri, aku sudah setuju akan menikahimu. Kenapa masih mencari masalah? Berkali-kali ingin mencelakainya. Aku tidak mendorongnya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Kak Bagus, ini semua salahku. Jangan salahkan Tuan Putri. Putri ini keturunan kekaisaran. Dia juga bisa menentukan hidup atau matiku. Aku tidak apa. Tuan Putri tidak hanya memisahkan dua sejoli ini, mendorong Nona Ayu, membunuh untuk hilangkan bukti, benar-benar kejam. Negara Dasra negara yang adil. Tidak boleh menindas dengan kekuasaan. Tuan Putri menindas Nona Ayu seperti ini. Benar-benar membuat malu kerajaan. Tuan Putri, kamu mendorongnya dari tangga, aku tidak perhitungan denganmu. Kamu meracuni dia, aku juga maafkan. Tapi kali ini, kamu sudah melewati batas. Aku mau kamu sekarang juga minta maaf padanya. Minta maaf. Memangnya dia pantas? Kamu tidak mau minta maaf. Berlutut. Pengawal. Kalian benar-benar lancang. Berani sekali pada Tuan Putri. Riza, Kamu tidak apa-apa? Dengar Bagus. Kamu mau aku berlutut? Kamu masih tidak pantas. Pantas.
Begitu titah kaisar tiba, aku adalah suamimu, Pangeran Permaisuri. Suami memimpin istrinya, menurutmu aku pantas atau tidak? Hari ini aku akan buat kamu bersujud kepada Ayu. Kenapa diam saja? Buat dia berlutut. Siapa yang berani? Titah kaisar tiba. Titah kaisar tiba. Tuan Bagus, kamu lancang sekali. Kita belum diumumkan, sudah berani mengaku menjadi Pangeran Permaisuri. Aku pernah melayani 3 kaisar, belum pernah melihat orang yang tidak tahu diri sepertimu. Kasim Dono, kamu salah. Semua orang tahu, sifat Ayu dari lahir begitu baik. Tuan Putri berkali-kali mau membunuhnya. Apakah Tuan Putri boleh sembarangan membunuh? Tuan Bagus benar. Tuan Putri menindas orang, sungguh melanggar moral. Benar, Tuan Putri begitu kejam. Tidak pantas menjadi contoh. Baiklah, karena kalian semua menganggap aku yang mendorong dia ke dalam air, maka silahkan minta hakim untuk menyelidiki apa kenyataannya. Kamu masih menyangkalnya? Panggilkan hakim. Aku di sini. Aku beri kamu waktu 30 menit. Selidikilah. Baik, Tuan Putri. Lapor, Tuan Putri. Masalah sudah aku selidiki. Katakan saja apa temuanmu. Baik. Mohon tanya Nona Ayu, boleh kamu ceritakan ulang kejadian sebelum jatuh ke kolam? Saat itu aku berbicara dengan Tuan Kuti, hanya membahas nama Kak Bagus. Tuan Putri langsung marah mau membunuhku. Dia langsung mendorongku ke kolam. Kalau begitu, kalian berbicara saling berhadapan? Benar. Itu aneh. Jika Tuan Putri mendorongmu, harusnya punggungmu duluan jatuh. Air kolam juga tidak dalam. Saat kamu memberontak, harusnya tumit belakang lebih banyak lumpur. Tapi malah ujung kaki depan yang banyak lumpur. Ini jelas kamu menghadap ke kolam dan loncat sendiri. Tidak. Aku salah ingat. Tuan Putri mendorongku dari belakang. Oh, benarkah? Tadi kebetulan ada beberapa pelayan yang melewati pekarangan. Maukah dengarkan apa yang mereka lihat tadi? Bawakan saksi. Baik. Katakan, tadi kalian sudah melihat apa? Tadi aku berjalan dari lorong, melihat Nona Ayu berbicara dengan Tuan Putri. Tidak tahu bicara apa, Nona Ayu menyerang Tuan Putri, lalu terjatuh ke kolam. Benar, aku dari arah lain juga melihatnya. Nona Ayu sendiri yang meloncat ke kolam. Kembalilah. Baik. Bukti dan saksi sudah ada, Nona Ayu. Apalagi yang mau kamu bilang? Tuan Putri, kenyataannya adalah Nona Ayu sendiri berakting jatuh ke kolam, menyalahkan Anda. Tuan Putri tidak bersalah. Gimana ini? Bagaimana Ya ampun, Nona Ayu jatuh ke air ternyata untuk menjebak Tuan Putri. Sungguh sangat lancang. Biasanya pura-pura lemah. Hatinya begitu kejam. Ayu, kenyataan sudah jelas. Apalagi yang mau kamu bilang? Tuan Putri, ampun. Aku tidak sengaja. Kak Bagus. Aku tidak sengaja jatuh ke kolam. Aku terlalu panik. Baru bilang begini. Aku tidak sengaja menjebak Tuan Putri. Tuan Putri, Ayu biasanya lemah lembut. Aku percaya dia tidak sengaja. Mohon Tuan Putri memaafkan dia. Dia buat kesalahan, dikatakan baik hati. Tidak sengaja. Hal yang tidak pernah kulakukan, kamu malah bisa-bisanya bilang aku menindas orang. Tuan Bagus, kamu sungguh adil. Tuan Bagus memang sudah bodoh. Bukti sudah lengkap masih membela pelaku. Silakan Tuan Putri menghukum. Sesuai aturan kerajaan Jayasri, Ayu menjebak keluarga kaisar. Hukumlah sesuai aturan. Pengawal? Baik. Tidak. Jangan Tuan Putri. Jangan. Tuan Putri. Tuan Putri, lepaskanlah Ayu. Aku terima titah menikah denganmu.